Shalom teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kita terus dalam keadaan baik dan sehat ya. Puji nama Tuhan, hari ini Jumat 21 Mei 2021 kita akan melaksanakan ibadah Jumat secara online. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah bersama. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita angkat satu penyembahan kita kepada Tuhan. Kita katakan, aku berserah kepada Yesus. Bapa Allah yang baik, hari ini kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami Tuhan akan melaksanakan ibadah online kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Biar kami boleh bersuka cita bersama Tuhan, dan kami boleh mendapatkan sesuatu Tuhan yang baru Tuhan dari ibadah kami hari ini Tuhan. Dan kami boleh bagikan itu Tuhan kepada sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, kuasa-Mu yang menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari teman-teman sama-sama kita mau bersuka cita, kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu
pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Puji Tuhan. Mari teman-teman bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau lebih bersungguh hati lagi. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita akan angkat satu penyembahan kita, Manis Kau Dengar.
Oke teman-teman, sebelum kita mendengarkan sebagian dari isi hati Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Biarlah Kau urapi kami ya Bapa, biarlah apapun yang kami dengar pada hari ini bisa menjadi berkat bagi kami, bisa menjadi kekuatan juga bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Oke, shalom teman-teman. Sebelumnya izinkan aku perkenalkan diri. Namaku Gabriela Prisianggeni dari Prodi Akuntansi angkatan 2018. Nah, di sini puji Tuhan aku dipercaya untuk membawakan sharing pada ibadah Jumat minggu ini dengan tema Believe in God. Kalau diartiin artinya percaya dalam Tuhan, atau percaya kepada Tuhan, atau percaya sama Tuhan gitu. Nah, tema Believe in God ini diambil dari Yesaya 41 ayat 9 sampai 10. Biar aku bacain buat teman-teman ya. Ayat 9, Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Teman-teman bisa buka di Alkitab HP atau Alkitab apapun yang teman-teman punya ya. Nah, di Yesaya 41 ayat 9 sampai 10 ini masih berkaitan dengan tema pada ibadah minggu lalu nih. Karena di minggu lalu dijelaskan banyak permasalahan di dalam hidup kita. Tapi gimana caranya dalam masalah itu kita harus tetap bisa mengucap syukur. Jadi mau seberat apapun masalahnya, rintangannya, ujiannya, hal-hal berat yang lagi ada di hidup kita, kita diminta untuk tetap mengucap syukur gitu. Itu kata Tuhan ya teman-teman, bukan kataku, bukan kata siapapun. Tapi sebagai manusia, rasa manusiawinya pasti kita ngerasa ngapain sih walaupun masalah berat-berat, lagi ada masalah yang gak bisa diatasi, kita harus tetap mengucap syukur. Kenapa sih Tuhan nyuruh untuk kita tetap bersuka cita gitu, bahagia, kenapa sih kayak gitu. Nah, Tuhan nyuruh untuk bersuka cita bukan karena Tuhan tidak punya alasan. Yang pasti Tuhan punya alasan. Kenapa nih? Nah, di dalam masalah ini, ketika kita lagi ada di hal-hal yang berat, kadang kita nggak bisa ngelihat apa sih maksud Tuhan yang Tuhan pengen kasih buat kita. Apa sih jawaban yang terbaik? Apa sih solusi yang terbaik? Gimana sih caranya gitu? Kita kadang suka jadi susah buat ngeliat hal-hal yang baik yang ada di masalah itu. Padahal ternyata setelah masalah itu selesai atau saat proses penyelesaian masalah itu, Tuhan tuh udah nyiapin sesuatu yang indah, sesuatu yang ketika kita sadari kayak, oh jadi Tuhan tuh pengen ngasih ini ya ke gua. Aduh, ternyata Tuhan tuh baik banget. Duh, makasih ya Tuhan kayak gitu. Jadi kayak kita tuh setelah masalah itu selesai, seringnya kayak gitu, kita baru kayak ngucap syukur kayak, aduh Tuhan makasih Tuhan makasih kayak gitu. Kayak, aduh puji Tuhan banget gue masih bisa ngelewatin ini. Tapi istilah kayak pepatah, mati satu tumbuh 1000. Jadi kayak masalah A selesai, ternyata ada B, C, D, E yang lain-lain. Itu kadang kayak kita ngerasanya kayak, aduh kenapa sih ada lagi, kayak gak kuat lah manusia kita. Aduh udahlah, gue pengen pergi aja yang jauh, gue pengen cabut aja lah yang jauh. Nah, itu balik lagi menyangkut kepercayaan kita sama Tuhan. Kita percaya gak nih sama Tuhan? Kita yakin gak nih sama Tuhan? Kalau Tuhan ngasih hal-hal yang berat ke kita, Tuhan tuh punya rencana yang terbaik. Nah, karena ada di Yesaya 41 ayat 9-10 ini. Di ayat 10 ini Tuhan bilang, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Nah, kadang kalau kita ada masalah, kita suka takut. Kita takut nggak bisa nyelesainnya, kita takut gimana nih ke depannya, takut ada resikonya, takut ada hal-hal baik, takut nggak bisa nerima gimana-gimananya gitu. Kadang kita manusiawi ya teman-teman, kayak kita ngerasa aduh
takut, aduh gue dapet masalah ini gimana ya, gue takut gitu kan. Kadang kita suka bilang kayak gitu. Kadang juga kita juga suka kayak aduh udahlah gak usah kayak gitu. Nah terus Tuhan bilang lagi nih, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Nah dari rasa takut itu kadang bikin kita jadi ragu sama janjinya Tuhan, seperti yang pada minggu lalu. Kadang kita jadi bikin kayak aduh Tuhan bener gak ya, Tuhan yakin gak ya, kok gue ragu ya, kok gue bimbang ya. Ada mungkin teman-teman ada yang punya rasa takut atau bimbang kayak gitu. Nah di Alkitab ini, di Yesaya 41 ayat 10 ini dibilang jangan bimbang, karena aku ini Allahmu. Tuhan ini adalah Allah kita, yang pastinya Tuhan gak akan pernah ninggalin kita. Tuhan akan selalu ada di sisi kita. Di saat ini, teman-teman dimanapun berada, itu tuh ada Tuhan selalu yang melindungi teman-teman gitu. Nah terus dibilang lagi, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Nah ketika masalah itu udah bener-bener gak bisa dilewatin, atau teman-teman udah ngerasa capek banget lah sama semua permasalahan atau semua hal-hal yang bikin pusing, bikin badan kita capek, lemes, sakit, bahkan pusing kepala, aduh macem-macem lah. Nah Tuhan bilang aku akan meneguhkan, Tuhan yang akan nguatin kita, Tuhan yang akan ngasih kekuatan kita lebih, asal kita mau buat nyerahin setiap permasalahan hidup kita sama Tuhan. Bukan hanya saat-saat tertentu, tapi setiap saat. Mau kita bahagia, mau kita lagi sedih, kita serahin aja sama Tuhan, karena Tuhan yang akan ngasih kekuatan kita lebih. Nah makanya diingatkan lagi, di Alkitab ini juga ada bilang jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Nah kita harus minta juga kekuatan sama Tuhan kayak gitu. Nah Tuhan juga bilang, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah Tuhan pastinya gak akan biarin siapapun anak-anaknya buat jatuh, buat tergeletak, gak bangun lagi, enggak. Tuhan pasti akan nyuruh kita untuk ayo nak bangkit lagi, ayo nak bangun lagi gitu. Ketika kita udah ngerasa capek, kita udah ngerasa putus asa, kita udah ngerasa gak ketemu nih jalan keluarnya apa, tapi ingat lagi, Tuhan tuh gak akan biarin kita diem aja, biarin kita jatuh udah didiemin sama Tuhan, enggak. Tuhan tuh pasti akan membantu kita buat bangun nih perlahan-lahan, untuk ayo nak, kamu bisa nak, ayo kamu bisa selesaiin ini, yuk sama aku, sama Tuhan gitu. Jadi kita balik lagi, kalau kita percaya sama Tuhan, kita nyerahin semuanya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan pasti akan ngasih itu semua, asal kita jangan pakai kekuatan sendiri gitu. Kekuatan yang kita pakai harus kekuatan dari Tuhan, karena cuma dari Tuhan jadinya kita bisa kuat lah buat ngadepin semuanya, buat ngadepin setiap permasalahan dalam hidup kita. Apalagi di masa pandemi ini, aktivitas kita juga jadi terbatas. Apalagi contohnya kayak kita nih mahasiswi yang kuliahnya secara online, jadinya kita kurang relasi juga ke antara teman-teman mahasiswa yang lain. Terus kita jadi bosen lah di rumah, kuliahnya lewat online mulu, jadinya kita nggak bisa ngerasain suasana kampus tuh gimana sih. Mungkin yang udah rindu dengan suasana kampus kayak gitu gimana. Jadi kadang kita hal-hal yang kayak gitu aja kita juga ngerasa kayak aduh Tuhan kenapa sih harus kayak gini kayak gitu. Nah mungkin kalau teman-teman masih seperti itu, harus ingat lagi mengucap syukur sama Tuhan. Ada hal lain nih yang Tuhan kasih. Kenapa Tuhan nyuruh kita untuk kuliah online? Mungkin satu sisinya kita bisa melakukan aktivitas yang lain, melakukan kegiatan lain, kita bisa mencoba hal-hal baru. Mungkin kalau kita kuliah offline, waktu kita habis atau terpotong. Nah, selama di rumah, ternyata Tuhan udah ngasih yang terbaik nih. Tuhan ngasih sesuatu alternatif untuk menghilangkan rasa bosan kita dengan cara kegiatan-kegiatan apapun yang kita lakuin. Nah, itu bisa jadi salah satu contoh jalan keluar yang Tuhan kasih. Karena masalah kita kayak bosen kuliah-kuliah gini-gini aja gitu, tapi harus tetap kita harus tetap ngasih ucapan syukur juga. Kita harus bersyukur kayak puji Tuhan masih ada kelas online, jadinya walaupun kuliahnya nggak langsung di kampus tapi tetap kuliah
gitu. Nah, kenapa sih Tuhan pasti akan selalu nolong kita? Ya Tuhan, balik lagi, Tuhan pasti nggak mau biarin anak-anaknya jatuh gitu aja. Karena seperti di ayat 9 ini, Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, Engkau hambaku, aku tidak memilih engkau dan tidak menolak engkau. Nah, Tuhan sudah memilih kita, dan saat ini kita dikasih sama Tuhan masalah-masalah yang berat. Nah, itu bukan karena Tuhan mau ngasih aja nih buat kamu, udah tuh selesaiin, enggak, bukan gitu. Tapi ada hal lain nih. Nah, walaupun banyak pencobaan yang kita alami, ada beberapa alasan yang Tuhan kasih. Yang pertama, yang Tuhan kasih dan kita harus percaya teman-teman. Yang pertama ini, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ya, seperti yang tadi, mungkin jalan keluar Tuhan di hidup kita berbeda-beda ya, nggak ada yang sama gitu. Ada di 1 Korintus 10 ayat 13b. Biar aku bacain buat teman-teman semua. 1 Korintus 10 ayat 13b. Nih, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, seperti yang tadi udah dibilang, Tuhan akan ngasih kita jalan keluar, jadinya kita bisa ngatasinya, kita bisa melanjutin untuk menyelesaikannya gimana nih. Gitu. Tuhan udah ngasih clue, kamu kayak gini-gini aja nah. Terus kita mikir, oh iya, bener nih apa kata Tuhan, kita harus kayak gini-gini, supaya masalahnya cepat selesai, dan gak lama-lama, kayak gitu. Nah, selanjutnya, karena Tuhan lebih dahulu mengenal kita, ada di Yeremia 1 ayat 5. Biar aku bacain ya buat teman-teman. Oke, ada di Yeremia 1 ayat 5. Nih, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, dikatakan di Alkitab di Yeremia 1 ayat 5 ini, Tuhan sudah mengenal kita saat kita masih di kandungan. Bahkan sebelum kita keluar dari kandungan. Nah, itu artinya ketika Tuhan memberikan kita masalah, ya pastinya Tuhan tahu kekuatan kita untuk melewati itu semua. Tuhan ngasih bukan sembarang ngasih. Tuhan ngasih kita ujian yang berat ini bukan karena satu alasan sepele, tapi karena ada hal lain, ada sesuatu yang pengen Tuhan bentuk di hidup kita, di diri kita, yang pengen Tuhan kasih juga nih. Jadi lagi harus tetap mengucap syukur. Terus yang ketiga adalah menetapkan langkah orang yang percaya kepadanya. Ada di Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Biar aku bacain buat teman-teman. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Nah, Tuhan bilang, Tuhan akan selalu menuntun kita, menopang kita. Tuhan gak akan biarin kita jatuh. Tangannya gak akan membuat kita sampai tergeletak. Pasti akan tetap dipegang terus sama Tuhan. Asal kita juga mau berpegang terus sama Tuhan. Kita yakin dan kita percaya bahwa rencana Tuhan, bahwa apapun yang kita hadapi sekarang ini, itu semua seturut dengan kehendak Tuhan. Jadinya harus tetap mengucap syukur. Kita harus percaya sama Tuhan bahwa masalah kita bisa cepat selesai. Asal, balik lagi, kita harus yakin dan percaya sepenuh hati, bukan setengah-setengah sama Tuhan. Gitu. Itu aja sih buat sharing pada hari ini, pada minggu ini. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tutup dan mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang sudah Kau sampaikan pada kami pada hari ini. Biarlah apa yang sudah kami dengar pada hari ini bisa menjadi berkat bagi kami, bisa menjadi kekuatan juga bagi kami, dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Biarlah kami belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala permasalahan yang kami hadapi, supaya kami semakin kuat di dalam Tuhan dan kami bisa melewatinya, bahkan menyelesaikannya, sampai kami mendapat apa jawaban Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.
Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh teman kita. Kiranya apa yang kita dengar hari ini boleh kita tanam dalam hati kita, bahkan kita boleh lakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan teman-teman, sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau angkat satu pujian, kita katakan, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita bukan hari, dengan sorak-sorai memuji, dan ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita bukan hari, dengan sorak-sorai memuji, dan ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Baik teman-teman, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa melalui akun Dana atas nama Witasari. Sambil persembahan dijalankan, mari kita angkat satu pujian, Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Sekali katakan, berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Bapa pada hari ini ya Tuhan. Kau telah memberikan waktu bahkan kesehatan Bapa bagi anak-anak-Mu Bapa PMK Unsika agar dapat mengikuti ibadah Jumat seperti biasanya Bapa. Tuhan, kami ingin berdoa Bapa untuk negara kami Bapa, bahkan petinggi negara kami dari tingkatan yang tertinggi sampai yang terendah Bapa. Kau sertai mereka Bapa dalam menjalankan tugas mereka bagi negara kami Bapa, agar mereka Bapa tetap ada di dalam jalan-Mu Bapa. Tuhan, kami ingin berdoa juga ya Tuhan untuk kota Karawang Bapa, biarlah kota Karawang Bapa penuh kemuliaan nama-Mu Bapa. Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk vaksinasi Bapa. Kau berilah kelancaran Bapa dalam proses vaksinasi di dalam negara ini Bapa. Tuhan, kami ingin berdoa juga ya Tuhan untuk para kerabat dan keluarga kami Bapa yang terkena bencana gempa bumi di Nias Bapa. Tuhan, dalam mereka Bapa yang terkena bencana tersebut dapat kembali dengan baik lagi ya Tuhan seperti semulanya Bapa. Tuhan, kami ingin berdoa juga ya Tuhan untuk kesehatan keluarga kami Bapa dan teman-teman kami Bapa. Kau sertai Bapa, hindari mereka dalam segala mara bahaya Bapa. Tuhan, kami ingin berdoa juga ya Tuhan untuk Unsika Bapa, biarlah Kau berikan ya Tuhan keamanan Bapa. Biarlah ya Tuhan juga melingkupi para dosen,
hingga rektor dan jajarannya ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau melingkupi mereka Bapa di dalam proses pekerjaan mereka Bapa untuk Universitas Singapura Bangsa Bapa. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk para pengurus-Mu Bapa yang telah terbentuk Bapa. Biarlah hati mereka Bapa benar-benar hanya tertuju kepadamu Bapa untuk melayani nama-Mu Bapa. Biarlah ya Tuhan setiap program kerja mereka ya Tuhan yang telah dirancang Bapa benar-benar dapat berjalan dan dapat memuliakan nama-Mu lebih lagi Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa Bapa untuk para anak-anak-Mu Bapa PMK Unsika Bapa yang mungkin mengalami kecemasan Bapa, bahkan pergumulan Bapa. Biarlah ya Tuhan Kau tetap menjaga mereka Bapa, agar mereka lebih baik lagi Bapa, dan benar-benar Bapa menaruh hatinya hanya untuk nama-Mu Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Tetapi sebelum itu, aku ingin memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, bagi teman-teman yang rindu untuk melayani, bisa mendaftarkan diri ke kelas pelayanan PMK Unsika. Kedua, aku mengajak dan mengingatkan setiap kita untuk hadir dalam komsel di wilayahnya masing-masing. Kenapa teman-teman? Karena sejatinya kita butuh komunitas. Ketiga, setelah ibadah ini diharapkan untuk mengisi link absensi yang ada di kolom deskripsi. Pengisian link absensi ini sampai pukul 12 malam nanti ya teman-teman. Yang keempat, bagi teman-teman yang membutuhkan informasi, bisa menghubungi Instagram PMK Unsika. Sekian pengumuman yang aku berikan. Terima kasih untuk teman-teman yang hadir dalam ibadah hari ini, dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Shalom. PMK Unsika, Jesus bless.